Baik, kali ini pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang tujuan aturan Islam atau maqasidus syariatil Islamiyah. Dan ini dikaji oleh banyak para ulama, ya. Di antaranya adalah ada Ibnu Ashur yang menulis kitab Maqasidus Syariatil Islamiyah. Baik, apa yang terbayang ketika mendengar kata syariat? Oke, ya. Ketika kita mendengar kata syariat, yang terbayang apa? Nah, biasanya yang terbayang adalah apa? Hukum kisos gitu ya, hukum potong tangan, kemudian juga jilid ya, dicambuk bagi pemabuk, dicambuk bagi yang berzina, yang ghair muhsan, yang berzina yang belum menikah gitu ya. Kemudian dirajam bagi pezina yang sudah menikah gitu ya, yang sudah berkeluarga, kemudian berzina itu dirajam sampai dia kemudian meninggal dunia. Apalagi ya, itu yang tergambar gitu ya, karena memang itu yang di blow up oleh media gitu ya, oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan Islam gitu. Padahal ketika kita berbincang tentang syariat, maka karena sifat Islam itu syumuliyah, ya, komprehensif. Jadi hal-hal yang dianggap sepele, yang sangat kecil, sampai hal-hal yang besar sifatnya hajat publik, Islam mengatur di sana. Maka syariat itu bukan hanya yang terkait dengan publik, bukan hanya tentang hukum kisos, bukan tentang hukum potong tangan. Itu adalah efek, ya. Itu hanya efek dari hukum. Ya, seperti halnya di Indonesia, koruptor didor kan hukum mati. Kayak gitu. Kemudian juga kriminal kemudian didenda, dipenjara, seperti itu gitu. Dan semuanya maksud dari hukuman itu adalah efek jerah. Efek jerah agar penjahat itu tidak melakukan lagi kejahatannya. Kan itu tujuan dari hukuman kan. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, ketika kita berbincang syariat, segala yang Allah atur dalam kehidupan itu namanya syariat Islam. Ada kan ungkapan, lah segala dilarang gitu ya. Islam mah segala ulah gitu. Segala nggak boleh. Ayo kita coba cek and recheck saja. Benar nggak Islam itu segala nggak boleh? Coba cek and recheck. Ya. Makanan yang tidak dibolehkan apa saja? Yang diharamkan apa saja? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Kemudian innamal khamru wal maisir rizun min amali syaitan. Ya. Ini berupa makanan ya. Pertama, bangke. Kedua, darah. Ketiga, daging babi. Keempat, sembelihan yang tidak disebut asma Allah ketika menyembelihnya. Kelima, khamar, minuman keras. Kegiatan selain makanan apa? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fasyata wa sabila. Tidak boleh berzina. Mendekatinya aja nggak boleh. Zinahnya sangat nggak boleh gitu ya. Kemudian kedua apa? Selain makanan kan, berjudi. Nah, segala hal yang Allah larang, Allah haramkan. Sisanya silakan dicek. Banyak yang boleh dibandingkan yang tidak boleh. Gitu kan. Kalau dagang nggak boleh curang kan gitu. Itu memang nggak usah pakai aturan agama pun ya nggak boleh curang kan dagang mah. Itu mah sifatnya apa?
memang manusiawi kan gitu, kemanusiaan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali yang Allah bolehkan dibanding Allah larangkan begitu. Nah, kita hanya harus mengedepankan keimanan kepada Allah dalam menyikapi yang namanya syariat ini. Gitu, ya. Nah, ketika Allah menetapkan aturan kepada kita, ini hanyalah sebagai sebuah konsekuensi. Kan ketika antara iman dan kufur itu hanya pilihan kita saja kan. Kan Allah sudah menyodorkan tawaran kepada kita, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan berimanlah. Siapa yang ingin kufur, silahkan kufurlah. Semuanya pilihan gitu. Allah nggak memaksa. La ikraha fiddin, kan Allah nggak maksa untuk kita beragama Islam. Hanya ketika sudah terjadi pilihan, di sana ada sebuah konsekuensi. Bagi orang yang ingin bebas hidupnya, bagi orang yang tidak ingin diatur hidupnya, pilih kufur, silakan. Karena Allah tidak mengatur orang-orang yang kufur. Ya. Sekali lagi, bagi orang yang ingin bebas hidupnya, bagi orang yang tidak ingin diatur, ingin terserah maunya dia, pilih kufur. Karena Allah tidak mengatur orang kufur. Hanya sekali lagi, setiap pilihan ada konsekuensi. Oke, di dunia dia bebas. Di dunia dia terserah maunya, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dan ini perkara iman, ini tauhid, keyakinan, dan ini terjadi nanti. Namun, ketika kita pilih beriman pada Allah, maka tanda kutip wayahna, ya, mau tidak mau ya harus ikut aturan yang Allah tetapkan dalam agama ini. Hidupnya tidak akan sebebas orang yang kufur. Ada batasan Allah. Likuli malikin himan, gitu ya. Tiap raja punya batasan. Wahimallahu maharimu. Allah punya batasan apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah batasan. Tak boleh judi, tak boleh zina, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah, minum darah, tidak boleh makan babi, ya, tidak boleh menyembelih hewan tanpa asma Allah, tidak boleh menipu, tidak boleh memfitnah, tidak boleh qadzaf, menuduh, tidak boleh apalagi ya, melukai orang, tidak boleh zalim. Dan itu tidak boleh ini sebenarnya sama sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Dimanapun berada, nah yang namanya orang itu nggak mau dibohongi. Dimanapun berada, orang itu nggak mau ditipu. Kan begitu, tanpa agama pun sama. Orang ateis juga demikian kan, nggak mau ditipu, nggak mau dicurangi, nggak mau dibohongi. Gitu. Orang Nasrani sama gitu ya, sama saja. Kebaikan yang universal. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jadi sekali lagi yang tergambar adalah bahwa Islam itu bukan hanya mengatur perkara jinayah, perkara hukum, tapi hal-hal muamalah sosial pun Islam di sana. Hatta ya, Islam mengatur tata cara adab dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengatur cara memakai sandal. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal. Jika kalian memakai sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Jika membukanya, mulailah dengan yang kiri. Maka
praktek memakai sandal seperti itu namanya syariat Islam. Minum dengan tangan kanan, tidak boleh berdiri, la yashraban ahadukum qa'iman. Tidak boleh minum di antara kalian sampai berdiri. Berarti minum dengan tangan kanan, kul biyaminika, kemudian duduk dan membaca doa. Maka praktek minum dan makan seperti itu namanya syariat Islam. Ya. Sampai sini mafhum ya? Segala yang Allah atur itu adalah syariat Islam. Masuk WC, kaki kiri, keluarnya kaki kanan, itu syariat Islam. Seperti itu. Maka ketika kita bahas tentang syariat Islam itu bukan hanya syariat yang sifatnya publik ya, yang sifatnya personal, itu di sana ada syariat Islam. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara bahasa dalam kitab Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani disebutkan asy-syir'atu wasyari'atu fil asli, syir'ah dan syariah pada asalnya adalah at-tariqatu dhahiratul lati yatawassalu biha ilal ma. Jalan yang jelas, yang terang benderang, yang mengantarkan kepada air. Sumastu'milat fi ma syara'ahu Allahu li'ibadih minad-din. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut agama yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Jadi secara asal arti syariat adalah air, mata air atau sumber air. Yang kedua, dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur disebutkan wasyir'atu wasyari'atu fi kalamil Arab. Kata syir'ah dan syariah dalam kalimat Arab berarti masyru'atul ma'i wa hiya mawridu syaribatil lati yashra'uhan nasu wa yashrabuna minha wa yastaquna. Sumber air atau mata air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk diminum dan untuk pengairan. Jadi kedua kitab ini sudah menjadi representasi ya makna syariat yang lainnya dari para ulama, bahwa secara bahasa syariat itu artinya adalah mata air atau sumber air. Air ya kebutuhan pokok gitu. Kita sangat butuh dengan air. Kita nggak bisa hidup dengan air tanpa air. Kalau air adalah kebutuhan pokok, maka syariat identik gitu ya. Karena syariat secara bahasa artinya sumber air, mata air yang menjadi kebutuhan pokok. Berarti syariat pun sejatinya adalah kebutuhan. Pertama, yang sudah pasti secara tauhid, orang yang menjalankan syariat itu akan terselamatkan kelak di akhirat nasibnya. Kedua, syariat ternyata beririsan dengan kebutuhan, kesenangan, kebahagiaan dunia. Syariat akan berkaitan dengan kesenangan nanti, dengan kebahagiaan di dunia. Kalau akhirat sudah sangat pasti. Ini mana filosofis ya. Kedua, ada kata asyari' yang seakar dengan syariat. Asyari' artinya jalan atau jalan raya. Nah, secara filosofis juga sama. Yang namanya jalan itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Kita bisa sampai ke sebuah tempat kalau ada jalan. Ya, kita bisa berangkat kerja, kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa belajar, bisa berbisnis. Itu karena ada jalan. Kalau
tak ada jalan bagaimana bisa keluar rumah kan gitu. Rumah ada pintunya, kemudian ada gangnya, itu adalah kebutuhan. Maka secara filosofis syariat itu bermakna sumber air dan seakar dengan jalan raya atau jalan, artinya kita butuh dengan yang namanya syariat.